Karin. Pas dia tahu siapa pendonornya. Norma juga. Mereka pasti kaget kan? Pas tahu kalau gue nonorin darah buat Karin. Tak, lu dengerin gue gak sih? Wah, percuma gue mau sama lu. Bentar. Jadi, selama ini lo yang donorin darahnya buat Karin? Gue salah ngomong. Kayaknya Okta belum tahu masalah itu. Dan kemungkinan besar Karin juga belum tahu. Zio, jelasin maksud omongan lo barusan. Bego banget gue. Bisa-bisanya gue malah ngebongkar sendiri rahasia gue depan Okta. Zio jawab. Iya. Gue yang donorin. Kenapa lo harus rahasiain identitas lo sih, Zio? Gue punya alasan, Tak. Dan gue minta tolong sama lu, please jaga rahasia ini. Anggap aja lu gak pernah dengar omongan gue tadi. Tak, lu harus tolongin gue, Tak. Gue pikir tadinya Rifki deh cerita sama Karin, tapi ternyata gue salah. Rifki tahu kalau misalkan lo itu pendonornya? Iya, Rifki tahu. Radit juga. Radit juga? How do you think, Mr. Marcus? Kalau lihat permainan seperti ini, saya yakin kita bisa menang. Apalagi kalau nanti mereka udah dilatih oleh pelatih dari Qatar itu, Pak. Pasti tambah jago mereka. Kualitas naik, Pak. Iya, iya. Wah! Oh, Rifki. Curang! Wih, curang! Curang ya kayaknya. Zio, lo parah sih. Radit bahkan tahu tapi Tante Norma sama Karin nggak tahu. Maksud lo apa? Radit taunya bukan dari gue. Gue gak mau Karin ngerasa hutang budi sama gue. Dan gue pengen ngejaga hubungan Karin sama Rifki. Oke, sebelumnya, waktu itu gue belum sempat berterima kasih. Dan sekarang gue mau terima kasih sama lo karena lo udah donorin darahnya buat Karin. Zio, tapi jujur, gue nggak setuju dengan cara lo yang kayak gini. Dimana lo ngerahasiain kalau misalkan lo itu pendonornya. Zio, lo tuh jangan lupa kalau lo tuh juga punya perasaan, Zio. Pokoknya lo juga gitu. Maksud lo? Iya. Siapa namanya? Secret Angel ya? Alias Tasya. Lu so cuek sama dia, tapi aslinya sebenarnya lu baper parah sama dia, ya kan? Emang bener, mesti lo ngilang aja ya. Gak usah balik. Lo balik ke kontrakan, gue pukul sama tuan dari luar. Tak. Kalau gue nggak boleh ke kontrakan, gue tidur di mana? Tuh, di rumput tuh sana. Eh, Peduli gue. Okta, gue. Hey! Stop!
Ingat loh, kalian ini bakalan jadi satu tim. Don't fight. Pak Regar mohon maaf sebelumnya, tapi ini nggak bisa. Ini dorang beta lihat di lapangan dari tadi dorang main kasar sekali Pak Regar. Stop. Apa ini? Kalau tidak mau berhenti, kalian saya keluarkan dari tim. Kalau perlu, tim bola ini saya bubarkan. Jangan Pak. Memalukan kalian itu. Sekarang juga kalian ikut saya ke ruang kloset. Tidak ada yang tinggal, semua ikut. Pak. Ikut semua. Guys, silent please. Guys, follow Mr. Markus. Sportif dong. Kalau mau punya skill mau sampai bola. Itu memangnya mau dibawa kemana? Jangan-jangan mereka mau diskualifikasi lagi. Ya, gagal dong jadi perwakilan kampus lawan tim sepak bola Citra Nusantara. Gara-gara Shirley nyebelin aku jadi ikutan karena sial. Untung aja CCTV-nya nunjukin kalau dia yang salah. Emang enak tuh dia bayar ganti rugi. Emang sih dia kaya, tapi kan tetap aja nanggung malunya dong pasti. Bikin keributan kayak gini di tempat umum. Ternyata Nurma masih ada di sini. Ih, nyebelin banget. Kenapa sih masih aja aku harus ketemu sama perempuan kampung ini? Annoying banget. Ya ampun. Aduh, kena ya? Emang sengaja sih. Lagian kalau jalan tuh jangan di tengah-tengah, gangguin jalan saya, tahu nggak? Itu saya jalan di mana? Minggir sana tuh, kalau nggak keluar sekalian. Ih, Kenapa? Kesel ya? Mau marah sama saya? Ayo marah aja. Mau ngapain? Mau KDRT ya? Ingat ya Nurma, ada pasalnya. Lagian kamu nggak bisa tuh pegang-pegang saya. Karena kamu sama saya beda level. Oke? Bye! Aduh! syukurin. Itu balasannya orang jahat. Bukannya jahat. Emang posisinya salah ada di sini, tahu nggak? Jadi sebetulnya Beta sama Beta punya teman-teman dari geng kabel ini nggak bersalah Bapak. Iya Pak. Tapi Radit dan dia punya geng ini dorang yang sudah duluan mencari gara-gara sama kata orang semua. Lo semua juga salah ya. Jangan hanya bisa ngelempar kesalahan doang dong ke kita yang gentle. Tahu lo, kayak gini aja lu pada buang badan. Cemen lu. Siapa yang buang badan? Orang jelas-jelas pertandingan sebelum lawan kalian. Buktinya fine-fine aja kok. Nggak ada keributan, nggak ada berantem. Iya. Pas lawan kalian aja, kalian yang mancing huru-hara terus. Untuk mewakili kampus di dalam pertandingan sepak bola melawan tim Citra Nusantara, diperlukan tim yang sportif, kemudian solid dan juga punya bakat sepak bola. Setelah saya melihat audisi tadi, saya cukup terkesan dengan kalian, walaupun pada akhirnya ada sedikit keributan. Ya udah kalau gitu Pak Markus saya sarankan ya. Mending udah pilih tim kita aja untuk melawan kampus mereka. Karena ya saya bisa jamin sih kalau Bapak pilih kita bisa menang. Wah. Bener yang dibilang Radit Pak. Lebih baik Bapak pilih tim geng kita karena kita punya speed, punya power, punya defense offensif yang lebih tangguh daripada mereka Pak. Betul. Ya, lagi pula ya Pak, maksudnya Pak Markus kan pasti pengen pengen nama kampus kita tuh baik dan nggak mau mempertaruhkan nama untuk jadi nama kita jadi jelek. Jadi ya udahlah nggak usah lah ajak mereka karena udah kelihatan juga kalau mereka itu childish Pak. Mereka nggak bisa ngatur emosi, buktinya tadi marah-marah padahal kita sih fair-fair aja mainnya ya. Bro, punya kaca nggak? Ngaca dulu sebelum ngomong itu ya. Masa maling teriak maling. Mau dibeliin kaca. Kita juga emosi karena kalian yang mulai. Iya. Itu jelas.
Bisa bro, main bola tapi pancing keributan. Hobi dorang semua. Tenang semua. Saya akan memberikan hukuman yang sama terhadap kalian.